Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan Airless Basketball dari Guard Indonesia. Dan bola yang satu ini tuh jujur aja bikin gua keinget sama salah satu bola termahal di dunia, seri Wilson, yang harganya tuh 40 juta cuy, $2.500, 40 juta. 40 juta buat sebuah bola itu, wah gila sih. Kalau 40 juta dapat motor, dapat mobil second pun ada. Bola, keren gitu. Pertama kali gue ngelihat bola basket termahal itu bukan dipakai buat pertandingan NBA, bukan dipakai buat latihan, bukan dipakai buat main basket sehari-hari gitu. Cuma dipamerkan di ajang NBA All Star, tepatnya pada waktu Slam Dunk Contest. Bolanya, looks-nya tuh bisa dibilang aneh, bolong-bolong. Kayak gini juga, bolong-bolong gitu. Dan rasanya kalau yang trypophobia bakal mikir 2-3 kali gitu untuk nyobain bola yang satu ini. Untungnya buat yang versi Guard ini dijual dengan harga Rp2.999.000. Gua tahu sih, Rp2.999.000 juga bukan harga yang bisa dibilang murah untuk sebuah bola basket. Tapi kalau dipikir-pikir yang perbandingannya dari 40 juta ke Rp2.999.000 itu jauh banget loh guys, lebih murah 10 kali lipat bahkan. Dan setelah gue nyobain bola yang satu ini, gue juga ngerasa ada beberapa keunggulan yang ditawarkan. Pertama, bolanya tuh nggak perlu dipompa ya, karena modelnya bolong-bolong kayak gini, airless namanya juga. Ya ini kalian nggak perlu repot-repot untuk mompa bolanya. Dan yang gue suka, bola yang satu ini tuh secara suaranya itu halus banget sih guys. Nih ya guys, secara pantulan ini bola biasa. Yang ini tuh suaranya halus banget nih. Dan kemarin gue juga udah sempat ngebawa bola ini untuk main di lapangan. Kalau dipakai buat dribble-dribble, menurut gue feel-nya tuh aman-aman aja. Kita tetap bisa ngedapetin grip yang oke. Dimana secara patternnya sendiri, di sini kalian bisa ngeliat ada hexagonal pattern di bagian atasnya. Dan secara material menggunakan flexi true filament, itu menurut gue juga berasa futuristik waktu dipegang kayak gini guys. Kalau dibuat main di lapangan basket outdoor ataupun di yang permukaannya beton gitu, yang kasar, ini sih rasanya juga bakal aman banget, nggak ada masalah sama sekali. Secara durabilitas menurut gue oke, secara gripnya juga berasa keras kayak gini. Cuma beberapa hal juga yang gue rasain cukup beda sama bola basket biasanya adalah secara pantulannya. Meskipun gak yang beda-beda jauh, ini tuh secara pantulan menurut gue agak berasa keredam dikit gitu. Sekarang secara pantulan kalau mau dibedain nih, tuh sebenarnya mirip sih guys, cuma emang ini berasa kayak ada delaynya dikit gitu. Jadi kalau dibuat dribble-dribble gini butuh tenaga yang lebih ekstra. Sama kalau secara feel-nya sendiri, kalau bola yang normal itu kan ada empuk-empuknya gitu kan. Kalau yang ini berasanya nggak ada empuk-empuknya sih. Dan juga kalau kalian pegang bolanya kayak gini, ini tuh rasanya agak lebih berat dibandingkan dengan bola 7 yang biasanya gua pakai. Sebenarnya kalau secara berbandingan, gua udah sempet timbang juga, nggak banyak secara angkanya. Tapi entah kenapa bola ini tuh kalau dipegang rasanya kayak lumayan berat gitu loh guys, secara feel-nya. Apalagi kalau dipakai shooting, itu berasa beda banget guys. Bola ini jauh sih, berasa lebih berat dan butuh tenaga yang ekstra. Padahal gue juga cuma nyobainnya tuh buat undering, buat free throw. Tapi rasanya kayak lebih berat aja gitu. Kalau buat kalian yang pengen buat latihan shooting, gue sih nggak terlalu ngerekomenin bola ini karena feel-nya beda banget jujur. Tapi rasanya bola ini tuh bakal cocok buat kalian pengen latihan dribble-dribble di rumah. Kalau kalian pengen ningkatin skill kalian, hand power kalian, menurut gue bola ini akan sangat membantu. Terutama yang pertama dari sisi suaranya gitu. Suaranya bener-bener enak, nggak berasa sama sekali, halus banget. Dan juga balik lagi, secara tekanan tuh bola ini rasanya kayak agak dibikin kempes dikit kalau dibandingin sama bola reguler. Jadi kalian tuh akan lebih power gitu waktu ngelakuin dribble pakai bola yang satu ini, dan itu bagus buat latihan. Dan satu lagi sedikit detail yang gue juga notice waktu nyobain bola yang satu ini, bagian permukaannya tuh ada beberapa yang nggak rata gitulah guys, tipis-tipis aja gitu, kayak di area sini ada yang sedikit nonjol, terus di bagian yang area tengahnya itu, jadi kadang-kadang kalau misalnya terkena persis di bagian-bagian yang nggak rata atau yang permukaannya beda ini, bolanya akan jadi
jadi sedikit lebih random aja secara pantulan. Dan menurut gue itu bisa jadi salah satu aspek yang diimprove lagi untuk perilisan bola airless basketball ini dari guard ke depannya guys. And that's about it guys, review untuk guard airless basketball. Sebenarnya gue agak nggak kaget juga ngelihat bola yang satu ini jual dengan harga 2.999.000. Nggak kagetnya karena untuk yang versi Wilson-nya aja harganya sampai 40 jutaan, tapi ngelihat bola yang satu ini bisa dijual dengan harga 2,9 tadi, ya jauh gitu secara harganya, meskipun juga nggak bisa dibilang ini bola basket dengan harga yang terjangkau. Sekali lagi menurut gue bakal cocok buat kalian pengen latihan di rumah aja, khusus untuk dribble. Dan buat keseharian sih, buat gue sih masih aman banget. Dan gue penasaran juga gimana pendapat kalian mengenai bola yang satu ini. Buat kalian tertarik, kalian bisa cek aja langsung Guard Indonesia. Bola ini udah ready, dan ini merupakan salah satu teknologi yang menurut gue revolusioner juga sih sebenarnya. Ya gue harapannya sih bisa dipakai di pertandingan, cuma sampai sejauh ini sih masih belum dipakai juga. Alright guys, peace. Buat yang trypophobia, mikir-mikir sih ini harusnya.